Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran aktif. Pada akhir-akhir ini, strategi ini sering diterapkan atau ditekankan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini merupakan tuntutan dari kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mempunyai karakteristik untuk meningkatkan soft skill dan hard skill peserta didik, yaitu mencakup aspek kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Sehingga nantinya strategi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan karakter dari peserta didik itu sendiri. Lalu, apa itu pengertian dari strategi pembelajaran aktif? Strategi pembelajaran aktif adalah suatu strategi dalam pembelajaran yang bermaksud untuk memberdayakan peserta didik supaya peserta didik dalam pembelajaran mampu mencari berbagai cara atau strategi dalam pembelajaran secara aktif. Cara memberdayakan peserta didik tidak harus menggunakan metode ceramah saja, karena metode ini peserta didik akan bersifat pasif karena peserta didik hanya melihat dan mendengar penjelasan dari gurunya, sehingga nantinya peserta didik tidak akan paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu filosof dari Cina, yaitu Confucius, di mana dia pernah berkata seperti ini: apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya paham. Dari perkataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, peserta didik tidak hanya melihat ataupun mendengarkan penjelasan dari gurunya, namun peserta didik diharapkan melakukan atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satu strategi untuk membuat peserta didik melakukan atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan strategi pembelajaran aktif. Adapun prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran aktif, yang pertama yaitu mengalami. Dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik harus mengalami atau terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu interaksi. Dalam proses pembelajaran di kelas diharapkan peserta didik melakukan interaksi, baik interaksi dengan gurunya ataupun interaksi dengan peserta didik yang lain. Adapun prinsip yang ketiga yaitu komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, mustahil kegiatan pembelajaran di kelas dapat terlaksanakan, karena komunikasi merupakan syarat utama dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun prinsip yang keempat yaitu adanya refleksi. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang terdapat refleksi atau umpan balik dari peserta didik, sehingga nantinya peserta didik juga dapat berpendapat apa yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran aktif. Karakteristik yang pertama yaitu sifat pembelajaran aktif, yaitu bersifat student center atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Karakteristik yang selanjutnya, guru hanya sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran, melainkan hanya salah satu, karena sumber bisa didapat dari buku ataupun literasi lain yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu dalam penilaian, yang dinilai itu bukanlah hasil dari apa yang dikerjakan oleh peserta didik, melainkan yaitu keaktifan siswa
berbagai metode atau strategi yang biasa dilakukan guru dalam pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini sering kita lihat dalam proses pembelajaran. Metode diskusi adalah metode di mana guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian diberi beberapa tema atau konsep atau permasalahan yang nantinya akan didiskusikan oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam metode ini, yang pertama yaitu guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kemudian guru akan memberikan setiap kelompok memberikan satu tema untuk menjadi bahan dalam pembelajaran. Setelah itu, setelah diberikan tema guru, kemudian guru akan memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan tema tersebut. Setelah selesai didiskusikan, setiap perwakilan dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Kemudian guru akan menyimpulkan atau menjelaskan dari hasil diskusi tersebut. Adapun metode yang kedua yaitu metode debat aktif. Metode debat aktif adalah metode dalam strategi pembelajaran aktif di mana peserta didik akan beradu argumentasi terhadap peserta didik yang lain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu guru akan membagi dua kelompok, yaitu terdiri dari kelompok pro dan kelompok kontra. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, guru akan memberikan permasalahan atau memberikan problem mengenai suatu materi dalam mata pelajaran yang diajarkan tersebut. Kemudian masing-masing kelompok tadi akan mendiskusikan dari permasalahan tersebut. Terus kemudian kelompok pro akan menyampaikan pendapatnya yang pertama mengenai permasalahan tersebut. Kemudian kelompok kontra akan menyiapkan sanggahan atau menyiapkan pendapat untuk menyanggah argumen dari kelompok kontra. Mendapat sanggahan dari kelompok kontra, maka kelompok pro akan memilih salah satu perwakilan untuk menyampaikan atau untuk menjawab dari sanggahan dari kelompok kontra. Setelah selesai, maka guru akan menyimpulkan atau mengambil poin-poin dari proses debat tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan guru dengan cara guru memberikan pertanyaan kepada siswa ataupun siswa bertanya kepada guru. Langkah-langkahnya sama seperti diskusi, hanya saja dalam metode tanya jawab ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang dijelaskan dari guru. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran aktif. Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu untuk strategi ini akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Setelah itu, adapun kelemahan dari strategi ini yaitu bagi guru yang kurang memiliki kemampuan yang cukup akan mengalami kesulitan untuk mengontrol kelas, sehingga kelas akan kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Kelemahan yang lain yaitu bagi peserta didik yang memiliki sifat pasif akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut dan akan cenderung tertinggal dengan peserta didik yang lain yang memiliki keaktifan dalam proses pembelajaran.
tujuan dari pembelajaran dapat terwujudkan, yaitu untuk membuat peserta didik paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.